Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bongkar lebih dalam nih soal bab 3, bahasa persuasif dari bahan kita. Siap. Kita mau gali gimana sih kata-kata pilihan kita itu bisa, ya, mengubah pikiran orang. Ini kan ilmunya udah lama ya dari retorika klasik, tapi kok ya relevan banget sampai sekarang. Betul sekali. Apalagi di zaman serba informasi gini, gimana caranya biar pesan kita tuh nggak tenggelam gitu, biar diingat. Nah, itu dia intinya. Kita akan lihat nanti, bahasa itu ternyata nggak cuma nyambung ke logika loh. Oh ya? Iya, tapi juga kuat banget kaitannya sama emosi, sama memori. Bahan kita ini kan menyoroti beberapa teknik ya, mulai dari detail indrawi, terus ada metafora, sampai humor juga. Tujuannya yaitu gimana komunikasi kita jadi lebih dari sekedar info lewat, tapi sesuatu yang nempel, yang ada dampaknya. Oke. Nah, tantangan pertama nih, kayak yang ditekankan di materi kita ya, itu soal bikin pesan diingat. Iya, Ada bahasan soal dua sisi otak kita kan, kiri yang katanya analitis, terus kanan yang lebih ke kreatif, emosi gitu. iya. Kenapa sih kok penting banget melibatkan dua-duanya ini kalau mau meyakinkan orang? Gini, logika talk yang diolah otak kiri itu seringnya ya belum cukup kuat gitu loh untuk benar-benar ngubah perilaku atau ingatan jangka panjang. Masuk akal. Makanya, kita perlu juga mengaktifkan si otak kanan ini. Nah, salah satu cara paling efektif, menurut catatan kita ini, ya lewat bahasa yang menyentuh indera, Indra, maksudnya kayak, visual, auditori, sama kinestetik. Itulah. Ada perkiraan kasar kan, audiens itu kebagi sekitar 40% visual, 40% auditori, terus 20% sisanya kinestetik. oke. Oke. Nah, tantangan pertama nih, kayak yang ditekankan di materi kita ya, itu soal bikin pesan diingat. Iya. Ada bahasan soal dua sisi otak kita kan, kiri yang katanya analitis, terus kanan yang lebih ke kreatif, emosi gitu. Mhm. Kenapa sih kok penting banget melibatkan dua-duanya ini kalau mau meyakinkan orang? Gini, logika tok yang diolah otak kiri itu seringnya ya belum cukup kuat gitu loh untuk benar-benar ngubah perilaku atau ingatan jangka panjang. Masuk akal. Makanya, kita perlu juga mengaktifkan si otak kanan ini. Nah, salah satu cara paling efektif menurut catatan kita ini, ya lewat bahasa yang menyentuh indera, Indra, maksudnya kayak, visual, auditori, sama kinestetik. Itulah. Ada perkiraan kasar kan, audiens itu kebagi sekitar 40% visual, 40% auditori, terus 20% sisanya kinestetik. oke, Jadi, waktu kita pakai deskripsi yang kaya, misalnya warna, suara, mungkin rasa, tekstur, nah itu kita sebenarnya lagi bikin kaitan emosi dan memori yang jauh lebih kuat. wah, Formulanya gampangnya gini deh. Gambaran yang jelas, ditambah perasaan yang muncul, itu sama dengan memori yang nempel. gambaran plus perasaan sama dengan memori. Oke. Contoh pidato Sungai Franklin yang disebut di bahan itu,
Nah, itu bagus banget buat ngambarin ini. Sip, sip. Nah, ini nih bagian yang kayaknya bakal berguna banget buat Anda semua. Penggunaan metafora. Ah, iya. Di materi kita kan sampai ngutip Aristoteles segala ya. Katanya kemampuan bikin metafora itu tanda jenius. Jadi ini bukan cuma kiasan biasa ya. Bukan sekedar hiasan, betul. Ini alat yang kuat banget. Contohnya juga kuat-kuat sih. Ada tangan tak terlihatnya Adam Smith, terus tirai besinya Churchill. Wah, itu ikonik banget ya. Perang dingin langsung kebayang kan? Iya, sampai komentar pedas Keating soal Republik Pisang itu juga disebut. Sebenarnya apa sih sihirnya metafora ini? Kok bisa sekuat itu? Metafora itu kerjanya kayak jembatan mental gitu. Jembatan mental? Iya, jadi dia bantu kita paham konsep baru atau yang rumit, katakanlah ekonomi, politik, dengan cara ngaitin itu ke sesuatu yang udah kita kenal baik. Tangan, tirai, pisang, tadi kan kita udah familiar. Oke, oke. Metafora itu melukiskan gambaran di kepala, terus dia bangkitin perasaan, nah ini otak kanan aktif lagi, dan seringnya bisa menyelinap gitu, melewati pertahanan kritis otak kiri kita. Wah, licin juga ya. Jadi ide rumit pun bisa kerasa lebih simpel, lebih gampang diingat. Kuncinya ya nemuin kesamaan yang pas, yang relevan. Menarik, menarik. Tapi penulisnya juga ngasih peringatan ya soal bahaya klise. Jadi kayak Betul. hati-hati. Kayak pisau bermata dua gitu ya. Ampuh, tapi kalau udah basi atau salah pilih malah jadi lemah argumennya. Tepat sekali. Kesegaran itu penting. Dan lucunya ya, metafora yang populer itu sering banget cerminan zamannya. Oh gitu. Iya. Mungkin dulu banyak metafora soal pelayaran kan? Terus pas era industri muncul metafora mesin. Sekarang mungkin lebih ke arah organisme atau jaringan. Tapi intinya ya sama, bikin pemahaman lewat perbandingan. Oke, selain metafora, materi ini juga nyorot soal humor sama bercerita. Ah iya, dua lagi nih. Cicero orator Romawi itu katanya bilang humor bisa cairin suasana, mecahin masalah yang argumen logis aja susah tembus. Gimana nih, humor sama cerita ini main perannya? Humor itu kan fungsinya bangun kedekatan ya. Bikin audiens lebih rileks, jadi lebih terbuka sama pesan kita. Bikin nyaman dulu ya. Konkret, jadi personal. Oh, kayak contoh manajer yang jelasin kerja lebih cerdas itu ya? Nah, itu dia. Nggak pakai definisi kamus, tapi pakai cerita spesifik. Atau tokoh kayak John Bell yang pakai kisah pribadi buat nyampein nilai perusahaannya. Dua-duanya ini bikin pesan nggak cuma dipahami otaknya, tapi juga dirasain dan diingat. Jadi, oke, rangkuman praktisnya nih buat Anda yang dengerin. Mau siapin presentasi, nulis email penting, atau ya sekedar pengen pendapat Anda didengar lah. Coba dipikirin lagi. Ya, coba pikirin udah pakai bahasa yang nyentuh indera belum? Terus ide utamanya bisa nggak dibingkai pakai metafora yang segar dan relevan? Ada celah nggak buat sedikit humor atau mungkin cerita pendek yang pas buat ngejelasin poin Anda? Bener. Ini intinya soal gimana kita bisa melampaui sekedar data dan fakta kering gitu. Nggak cuma angka-angka doang ya. Ya. Coba tanya ke diri sendiri, gimana caranya saya bisa melibatkan seluruh pribadi lawan bicara? Logikanya dapat, tapi emosinya juga kesentuh. Apakah saya cuma nyajin argumen, atau saya juga lagi nyiptain pengalaman mental yang gampang diingat buat mereka? Sip. Kita udah lihat ya betapa kuatnya bahasa itu buat ngebentuk persepsi sama ingatan. Banget. Dan ini mungkin satu pemikiran terakhir ya, buat Anda bawa pulang. Boleh, apa tuh? Di materi kita kan ada contoh tuh gimana sebuah analogi, bahkan yang mungkin agak kontroversial ya, kayak analogi mobil curian di diskusi hukum itu. Oh iya, ingat. Itu bisa nempel banget di kepala orang. Kadang malah lebih kuat nempelnya daripada argumen hukumnya yang mungkin lebih rumit. Bener juga ya. Nah ini kan jadi pertanyaan penting ya. Seberapa sering sih kita semua ini, tanpa sadar, sebenarnya dibentuk sama bahasa persuasif, metafora, cerita, analogi yang kita dengar dan baca tiap hari. Bahkan pas kita lagi nggak niat menganalisisnya secara kritis gitu. Wah, iya juga ya. Sesuatu buat direnungkan lah.